Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik yang saya hormati, mahasiswa maupun yang sedang menyimak terkait dengan materi mengenai terapi obat dan dampaknya terhadap sistem tubuh. Materi ini merupakan serangkaian dari mata kuliah farmakologi dan gizi kesehatan pada program studi keperawatan ya. Sesuai dengan kerangka silabusnya, maka salah satu materi yang harus diajarkan adalah bagaimana suatu obat itu memiliki dampak dan impact ya. Termasuk dampak itu kita bicarakan dampak positif dan negatif, yaitu dari sisi efeknya, atau kita akan membahas juga tentang farmakodinamiknya, bagaimana mekanisme kerjanya, serta bagaimana terkait dengan si obat itu eh, bisa memberikan efek di dalam tubuh dan juga perjalanannya di dalam tubuh dalam bentuk yang namanya farmakokinetika. Sekilas perkenalan saya, jadi pada materi kali ini saya hanya akan mereview dari perkuliahan yang sebelumnya sudah kita hadirkan di tatap muka. Jadi harapannya ketika nanti adik-adik mahasiswa sedang akan menempuh ujian, sudah mendapatkan informasi dengan membaca slide maupun juga bisa secara YouTube ya, bisa melihat dan juga mempelajari lagi terkait dengan materi yang diajarkan mengenai tentang farmakologi. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah di mana mahasiswa harus mampu mempelajari tentang basic-basic farmakologi dan bagaimana impact-nya atau dampaknya juga terhadap sistem gastrointestinal. Terus kemudian yang kedua, mahasiswa juga memahami terkait dengan dampaknya pada sistem respiratori, dan yang ketiga terkait dengan dampaknya pada sistem imunologi atau yang berkaitan dengan imunitas tubuh pada kemungkinan serangan atau infeksi virus atau virulen dan bakterial. Serta yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui terkait dengan bagaimana dampaknya pada sistem tubuh yang lain ya. Walaupun ini nanti mungkin pada pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang tersendiri pada materi terkait dengan kondisi tubuh saat hamil dan menyusui yang harus juga diketahui oleh rekan tenaga medis terutama keperawatan, karena garda terdepan dalam memberikan distribusi termasuk memberikan langsung obatnya adalah melalui perawat untuk di klinik maupun di rumah sakit. Nah, kita awali dengan pengertian dari obat sendiri. Mungkin ini sudah ataupun di Google pun ada gitu ya, terkait dengan pengertian dari obat. Obat itu didefinisikan sebagai sebuah substansi yang bisa diberikan kepada orang maupun animal ya, orang maupun hewan, yang dalam hal ini bertujuan untuk memaintain kesehatannya, menjaga kesehatannya, ataupun melalui proses treatment atau penyembuhan, serta juga mencegah adanya resiko perburukan ataupun mencegah adanya penyakit yang masuk atau dalam upaya preventif terhadap gangguan-gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, ketika kita membicarakan tentang obat sendiri, sumber-sumber dari obat diantaranya ada dari sumber tanaman, yang mungkin Anda pernah mendengarnya, ada namanya Zingiber officinale atau yang disebut dengan nama jahe. Terus kemudian ada dari tanaman digitalis, ini yang cukup familiar karena tanaman digitalis ini sudah dibuat menjadi obat sintetis yang sekarang ini digunakan pada kasus penyakit jantung atau gangguan jantung. Jadi ada namanya obatnya digoxin. Lalu kemudian yang kedua adalah dari animal atau dari hewan, yang saya berikan contohnya adalah insulin. Jadi insulin sendiri dibutuhkan pada kasus biasanya diabetes C, terutama pada kasus diabetes tipe 1 yang dimana adanya ketidakmampuan pankreas dalam produksi insulin sehingga membutuhkan insulin dari luar. Nah, itu walaupun sekarang sudah ada namanya human insulin analog, kalau dulu dalam
proses pengembangannya itu dia didapatkan atau sintesis dari hewan, terutama dari sapi ya. Terus kemudian ada yang dari mineral, bahan mineral. Ini biasanya kalau Anda pernah ke daerah pegunungan gitu ya, yang masih aktif, di situ ada bau-bau belerang. Nah, belerang itu atau sulfur itu juga sering digunakan pada saat permasalahan di kulit. Itu termasuk sumber mineral. Terus juga ada sumber yang lain seperti kaolin serta karbon. Untuk karbon sendiri merupakan produk yang mungkin Anda pernah mendapatkannya, misalnya Anda mengalami diare lalu kemudian mendapatkan obat yang namanya norit. Nah, norit itu yang memiliki kemampuan atau dari arang aktif ya, karbonnya itu dari arang aktif yang kemudian dibuat menjadi sebuah obat, yang obatnya itu yang kemudian bisa berfungsi untuk mengikat racun, toksin maupun bakteri yang membuat diare. Terus juga sumber obat itu ada dari mikroorganisme seperti dari golongan antibiotik penisilin seperti amoksisilin dan juga antibiotik seperti eritromisin. Serta sumber-sumber yang lain seperti dari obat sintesis ya, seperti paracetamol, aspirin, asam efenamat, kalium diklofenak, dan obat-obat yang lain yang sifatnya sintesis kimiawi. Serta yang terakhir sumber dari obat itu adalah dari bioteknologi seperti dari beberapa hormonal ya, ataupun dari growth factor atau sitokain yang disuntikkan, itu juga merupakan bioteknologi. Atau juga bisa yang berkaitan dengan vaksinasi ya, itu juga termasuk basisnya untuk produk bioteknologi. Nah, terus kita akan bicarakan tentang yang namanya farmakologi. Farmakologi sendiri adalah sebuah ilmu yang memiliki dasarnya adalah bagaimana pengetahuan yang terkait dengan obat ya. Terkait dengan obat, pengobatannya, bagaimana nasib obatnya, bagaimana profil obatnya bisa bekerja, itu ruang lingkup di dalam farmakologi. Farmakologi sendiri dibedakan menjadi dua macam, farmakokinetik dan farmakodinamik. Mungkin ini sudah di materi yang lain oleh pengampu yang lain. Jadi mungkin saya sekilas saja, di mana kalau kita mengetahui, dan ini adalah basic yang paling dasar yang harus Anda ketahui, bagaimana suatu obat itu efeknya bisa berkurang, bagaimana suatu obat itu efeknya bisa bertambah, dan bagaimana suatu obat itu ternyata kecepatan reaksinya bisa bertambah maupun berkurang. Itu terkait dengan kemampuan proses yang namanya proses farmakokinetik. Proses farmakokinetik sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 tahapan. Yang pertama adalah absorpsi, lalu kemudian ada distribusi, lalu ada metabolisme, dan yang terakhir adalah ekskresi. Untuk absorpsi sendiri itu adalah suatu proses dari kata absorb ya. Itu artinya penyerapan. Jadi obat maupun nutrisi ataupun apapun yang masuk ke dalam tubuh itu akan mengalami proses penyerapan yang kemudian akan memiliki fungsi positif untuk tubuh kita. Lalu dari jalur absorpsi itu kalau yang secara oral melalui lambung ya organnya. Sehingga kenapa ada kaitannya terkait dengan cara minum obatnya, bagaimana caranya dikunyah, apakah ditelan ataukah diletakkan di bawah lidah, itu adalah terkait dengan kaidahnya dari kemampuan farmakokinetik atau perjalanan obat di dalam tubuh. Nah, terus absorpsi sendiri tidak selalu melalui lambung ya. Ada yang dia diberikan di tempat yang lain, seperti rutenya adalah diberikan secara kulit atau topikal. Itu juga sama melalui absorpsi melalui kulit. Atau misalnya disuntikkan melalui intramuskular, itu juga ada absorpsi yang diabsorpsi oleh muskulo atau otot ya. Nah, lalu kemudian dari proses absorpsi itu nantinya obat yang akan dipecahkan menjadi partikel yang lebih kecil akan diangkut oleh yang namanya protein binding atau ikatan protein, yang diantaranya ada ikatan enzimatik dan ada yang dinamakan reseptor. Nah, enzimatik inilah yang kemudian menjadi yang memiliki peran bagaimana si obat itu bisa diantarkan tepat ke tempat targetnya. Nah, proses pengikatan atau binding ya, protein binding dengan si obat inilah yang kemudian setelah diikat barulah dia
melalui proses yang namanya distribusi atau didistribusikan. Bagaimana si obat itu diantarkan melalui rutenya melalui pembuluh darah gitu ya, sehingga pembuluh darah menjadi salah satu jalur yang sangat utama dalam tubuh kita, karena berbagai macam permasalahan penyakit itu juga dimulai dari gangguan pada pembuluh darah. Seperti misalnya ada kasus hipertensi, yaitu terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga mengganggu pada jantung dan juga tensi darah, serta misalnya contohnya adalah diabetes, di mana juga terjadi gangguan pada gula di dalam darah, di dalam pembuluh darah itu menjadi lebih tinggi karena tidak diserap dengan baik oleh sel untuk menjadi tenaga. Lalu setelah proses yang dinamakan distribusi, kita juga mengenal dengan yang namanya metabolisme. Metabolisme itu dilakukan oleh organ yang namanya hati. Hati di sini memiliki fungsi sebagai aktivator maupun inaktivator. Kenapa dia disebut aktivator dan inaktivator? Ketika dia disebut sebagai aktivator karena si organ hati ini atau hepar ini memiliki kemampuan untuk merubah zat yang sebelumnya dinamakan dengan obat itu untuk diaktifkan untuk biar bisa memberikan efek pada beberapa sel atau sel reseptor di dalam tubuh, itu dilakukan oleh hati. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu obat dikatakan sangat reaktif melebihi dosisnya, maka organ yang memiliki kemampuan, memiliki pengaturan untuk meregulasikan, menetralkan atau menginaktivasikan suatu obat ataupun racun yang masuk dalam tubuh adalah organ hati. Lalu setelah hati melakukan proses aktivator, lalu kemudian diantarkan ke bagian sesuai dengan keluhannya. Misalnya dia pusing, ya berarti dia diantarkan ke sistem saraf pusat reseptor yang ada di SSP atau di otak gitu ya. Nah, itu barulah kemudian sisa-sisa dari tempat targetnya yang diberikan itu kemudian akan dipilah-pilah lagi oleh organ yang namanya ginjal atau proses ekskresi. Nah, proses ekskresi inilah yang kemudian menjadi salah satu peran penting juga, karena di mana ginjal sendiri memiliki kemampuan untuk filtration atau menyaring apakah obat itu masih bisa digunakan atau tidak, dan melalui apa nanti dibuang, apakah melalui urin, melalui feses, atau melalui keringat ya, atau kalau berkaitan dengan kondisi tubuh yang lain seperti sedang hamil maupun menyusui, maka beberapa obat itu dikeluarkan melalui ASI. Sehingga fase farmakokinetik ini menjadi penting dan menjadi dasar apapun ketika Anda mau memberikan obat kepada pasien, baik dari dosis pemberiannya berapa kali sehari, baik dari cara minumnya sebelum makan, sesudah makan, atau saat makan, maupun bagaimana ketika kita konsumsi obat harus ada jeda, tidak boleh diberikan secara langsung dengan obat yang lainnya ya. Drug affecting the gastrointestinal system, atau di mana obat itu mempengaruhi sistem gastrointestinal. Jadi begini, ada dua kaitannya, bahwa ada obat yang memang memiliki fungsi untuk memperbaiki sistem gastrointestinal karena adanya luka, tukak, ataupun adanya gastritis atau peradangan misalnya pada lambung ataupun usus ya, atau jalur di gastrointestinal, itu ada obatnya sendiri. Dan ada juga obat yang ketika kita diberikan dan salah konsumsinya akan menimbulkan efek yang dimana kejadian seperti peradangan pada lambung. Nah, yang walaupun kita tidak membahas itu, tetapi kalau saya bisa sedikit menceritakan bahwa beberapa obat yang kita konsumsi itu, terutama obat yang berkaitan dengan peradangan, misalnya adanya bengkak gigi, sakit gigi misalnya, atau bengkak kaki, atau karena cedera, terus kita diberikan obat yang namanya antiinflamasi atau anti peradangan, itu biasanya sebagian besarnya bersifat asam. Sehingga cara konsumsinya adalah harus dikonsumsi setengah jam setelah makan. Cara konsumsi setengah jam setelah makan ini memiliki fungsi untuk kemudian membantu si makanan itu melapisi dinding mukosa lambung, sehingga obat yang kemudian masuk dikonsumsi tidak melakukan iritan terhadap lambungnya gitu.
Nah, itu contohnya obat yang ternyata memiliki efek dampak negatif, seperti contohnya adalah beberapa obat anti peradangan atau anti inflamasi. Karena sifatnya asam sehingga bisa jadi akan meningkatkan keasaman lambung sampai bisa menyebabkan tukak lambung atau gastritis. Oke, sistem gastrointestinal ini juga sangat kompleks ya. Kalau kita mempelajarinya di mana secara anatomi komponennya juga sangat kompleks dan juga ketika kita membicarakan permasalahannya juga sangat kompleks kalau kita membicarakan tentang gastrointestinal. Selain yang pertama ada namanya gastritis atau peradangan lambung, gangguan di sistem pencernaan itu juga yang berkaitan misalnya adalah diare. Seringnya itu ya, karena misalnya kita salah dalam konsumsi makanan atau makanan yang mengandung bakteri ataupun sudah basi, biasanya respon dari tubuh adalah mengeluarkan secepat mungkin dengan melakukan proses pemberian sinyal pada peristaltik usus untuk kemudian dikeluarkan melalui feses dengan bentuk yang tidak kompak atau disebut dengan nama diare. Atau misalnya mengalami yang namanya konstipasi atau kesulitan BAB karena ternyata kemampuan peristaltik ususnya yang menurun, atau di mana makanan atau nutrisi yang masuk itu yang jumlahnya rendah, tidak berserat tinggi gitu ya, atau rendah fiber sehingga menjadi keras, tidak mudah untuk dicerna juga. Atau yang sifatnya makanannya adalah eh, apa namanya kompleks food ya, atau dimana dia makanannya bukan real food dengan pengolahannya yang terlalu panjang lebar, misalnya seperti ditepung, diberikan tepung, digoreng, masih dibentuk dalam bentuk lain seperti roti, atau kemudian dibentuk dalam bentuk dimsum atau dibentuk dalam bentuk bakso. Nah, itu ada risiko untuk kemudian mengalami permasalahan pencernaan, salah satunya adalah konstipasi atau sulit buang air besar. Terus kemudian antiemetik juga itu yang berkaitan dengan sistem gastrointestinal, seperti antiemetik itu anti mual, karena biasanya salah satu respon tubuh kalau kita keracunan itu adalah kalau tidak mual atau dimuntahkan, yaitu juga dengan diare. Nah, yang pertama kita akan membicarakan tentang yang namanya GERD ya. Mungkin adik-adik mahasiswa di sini sekarang sangat familiar ya, karena permasalahan terkait dengan lambung ini sudah tidak hanya menyerang pada pasien lanjut usia ataupun yang sudah di atas 30 tahun gitu ya. Sekarang bahkan umur 20 tahun itu juga ada yang secara rutin itu mengalami GERD ya. GERD itu dari singkatan gastroesophageal reflux disease atau GERD ya. Bagaimana yang dirasakan oleh pasien yang mengalami GERD? Biasanya itu seperti rasanya seperti dada terbakar karena panas ya, karena adanya gas yang naik ke atas yang dimana kunci sphincter esofagialnya itu terbuka sehingga gasnya itu menjadi naik atau balik ya. Sehingga ketika itu terjadi reflux atau balik ya, sehingga yang terjadi kita kadang-kadang menjadi panik, ada mungkin jadi sesak nafas, ada mungkin terjadi kemudian gangguan panas pada bagian perut dan juga pencernaan gitu ya. Nah, itu biasanya ditandai dengan peningkatan gas di dalam lambung. Nah, ketika kita membicarakan GERD ya, kita juga akan dekat kaitannya dengan bagaimana terjadinya peningkatan asam lambung. Peningkatan asam lambung yang terlalu berlebihan dan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan mencerna makanan ataupun obat, maka yang terjadi jumlah asam lambung yang tinggi itu akan berisiko untuk mengikis dinding mukosa lambung. Sedangkan ketika sudah terjadi pengikisan pada lambung maupun pada usus, maka salah satu sinyal pada tubuh mengatakan kalau tubuh tidak baik-baik saja dengan cara mengeluarkan asam lebih banyak. Itu artinya tubuh memberikan sinyal bahwa tubuh sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kita juga harus melakukan respon dengan, oh berarti tidak mengkonsumsi makanan dulu yang mengganggu dalam proses perbaikan jaringan ataupun malah mengganggu peradangannya menjadi lebih besar gitu. Itu memang secara alamiahnya respon alamiah tubuh seperti itu. Nah, ketika terjadi yang dinamakan dengan ulcer ataupun peradangan ya, maka mau tidak mau itu tidak bisa disembuhkan dengan hanya dieta berdiam saja. Kita membutuhkan beberapa obat yang menginduksi untuk membantu dalam perbaikan jaringan yang ada di dalam lambung maupun di sistem pencernaan.
Yang pertama adalah obatnya sering mungkin familiar juga, biasanya ini dikonsumsi pada saat serangan asam lambung gitu ya, ataupun GERD itu, yaitu yang namanya antasida, yaitu menurunkan atau kalau bahasanya mahasiswa itu adalah menetralkan asam lambung. Karena obat antasida itu sifatnya basa yang kemudian dan cara minumnya adalah dengan cara dikunyah. Ketika dia dikunyah, kemudian dia akan serpian-serpian obat itu akan kemudian ke lambung, dan kemudian di dalam lambung akan melakukan proses netralisasi daerah sekitar lambung sehingga mengurangi resiko iritasi di lambung dan sekitarnya. Lalu kemudian fungsional terkait dengan acid reducing medication atau obat yang mengurangi asam adalah dengan obat yang memang bertugas untuk memperbaiki kasus GERD-nya serta peptic ulcer atau peradangannya. Sehingga ada beberapa obat yang kemudian harus dikonsumsi secara rutin hingga peradangannya itu sudah hilang atau sudah kembali normal perbaikan jaringannya. Karena selama peradangannya masih ada, maka tubuh akan merespon dengan mengeluarkan asam yang berlebih gitu. Nah, terus kemudian kita juga mengenal ada beberapa obat yang disebut dengan antasida tadi. Ada yang bentuknya cair dan ada yang bentuknya tablet. Kalau tablet dia harus dikunyah, kalau cair ya tinggal diminum saja, tapi dengan ada aturan harus dikocok dahulu. Karena dia sifatnya suspensi. Suspensi itu campuran zat cair dan zat padat. Sehingga harus dikocok dulu baru diminumkan. Nah, kita tadi membahas ada yang namanya antasida. Ya, antasida itu contohnya misalnya Promah, Milanta, Magasida, eh, apa tadi Plantasid ya, Polisilen. Nah, itu termasuk ke dalam kategori antasida. Nah, antasida ini sering pada kasus kondisi memang peradangan akut serta kejadian GERD sehingga asam lambungnya naik, sehingga untuk menetralkan itu membutuhkan antasida. Sekaligus antasida itu biasanya dia dikombinasikan dengan yang namanya zat namanya simeticon. Simeticon ini yang memiliki kemampuan sebagai anti-flatulent medication untuk mengeluarkan gas atau menurunkan gas yang terlalu berlebih di dalam pencernaan sehingga mengganggu apabila terjadi GERD. Nah, terus yang kedua, biasanya kombinasi yang kedua ini beberapa termasuk obat rutin gitu ya, yaitu ranitidin. Ranitidin ini memiliki kemampuan sebagai H2 reseptor antagonis. Artinya apa? Artinya dia memiliki mekanisme kerja dengan cara menurunkan produksi asam lambung dengan cara menghambat reseptor atau bagian bertemunya di dalam tubuh ya. Reseptor itu adalah bagian atau semacam signaling agent yang dimana ketika dia dipapar atau diinduksi dan berhasil induksinya, maka terjadi produksi asam lambung. Namun ketika reseptornya itu diblok atau dilakukan proses inhibisi atau penghambatan, maka produksi asam lambung juga akan menjadi berkurang. Terus kemudian obat yang lain adalah omeprazol. Omeprazol ini sering kita konsumsi juga sebagai salah satu kombinasi biasanya bersama dengan ranitidin, biasanya untuk pasien-pasien dengan gangguan GERD maupun peptic ulcer yang sifatnya sudah kronis ya, lebih dari 1 bulan ya. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri, kalau tadi ada yang namanya ranitidin sebagai penghambat reseptor H2 atau reseptor asamnya, maka yang ini adalah sebagai proton pump inhibitor. Jadi yang dia hambat bukan reseptornya, tapi yang dihambat adalah pompa yang mengeluarkan asam lambung. Jadi ini bisa diibaratkan seperti keran ya, kita menutup kerannya agar tidak keluar airnya. Ini sama. Jadi yang dihambat adalah pompa-pompa yang mengeluarkan asam lambung. Gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah sukralfat. Nah, ini sukralfat ini biasanya juga menjadi kombinan terapi untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pencernaan, terutama dengan pencernaan yang memiliki peradangan. Karena apa? Karena dia memiliki kemampuan sebagai mucosal protective agent. Jadi sukralfat sendiri merupakan basis obat
yang memiliki kemampuan nantinya di dalam lambung dengan proses pelapisan mucosal lining atau dinding mukosa, sehingga apa? Sehingga ketika dia sudah konsumsi sukralfat sudah terlindungi lapisannya, kemudian ketika kita makan makanan itu ataupun obat itu tidak melakukan proses iritan terhadap lambung ya. Nah, biasanya untuk sukralfat sendiri sering menjadi kombinasi terapi, terutama apabila penyebab peradangan itu adalah suatu bakteri yang disebut dengan nama Helicobacter pylori atau H. pylori. Itu harus dikombinasi antara antibiotik dengan sukralfat maupun omeprazol untuk memperbaiki pencernaan maupun agar peradangannya tidak semakin melebar. Nah, terus kemudian selain permasalahan yang berkaitan dengan GERD dan peradangan lambung, ketika permasalahan sistem gastrointestinal itu juga kita mengenal yang dengan nama diare. Diare ini mungkin sangat familiar ya di antara kita semua apabila kita sering ya, wah ini salah makan gitu. Nah, kata-kata salah makan itulah kemudian tubuh melakukan responsif karena ini bukan makanan yang sebenarnya baik gitu misalnya, kemudian untuk mengeluarkan segera si makanan ini. Nah, itulah proses yang namanya diare. Diare ini bisa secara akut maupun kronis. Kalau akut ini hanya harian, kalau kronis itu bisa sampai sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan feses yang normal maupun yang sedang mengalami diare, yang dimana kalau diare sendiri menjadi konsistensi dari fesesnya juga akan menurun dan cenderung banyak liquidnya atau cairannya yang keluar daripada bentuk padatan. Nah, lalu kita sekarang bicarakan tentang diare. Diare sendiri kita akan membicarakan tentang bahwa diare itu ada yang sifatnya akut maupun yang kronis. Dia disebut sebagai kronis karena dia sudah frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari dan berjalan kurang lebih dari 2 minggu. Nah, yang ditakutkan dari diare itu sebenarnya adalah eh, faktor lain seperti misalnya dehidrasi, malnutrisi, sepsis maupun kemudian bisa sampai kematian. Sepsis itu dimana akhirnya masuknya bakterial ke bagian-bagian yang lebih dalam lagi gitu ya, sehingga kemudian menimbulkan resiko komplikasi yang semakin parah. Nah, yang paling sering adalah dehidrasi dan malnutrisi karena biasanya kalau pada kasus diare seseorang tersebut juga nafsu makannya juga berkurang padahal diarenya menjadi lebih banyak sehingga banyak sekali yang dikeluarkan padahal dia juga membutuhkan asupan nutrisi maupun kalori yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ketika membicarakan dengan diare, kita ada dua macam yaitu akut dan kronis. Kalau yang akut itu biasanya secara familiar sering dikaitkan dengan kasus infeksi. Sedangkan kalau yang kronis itu biasanya memang gangguannya sudah peradangan, sudah secara regulasi hormonalnya juga terganggu sehingga kemudian masuknya ke kategori kronis. Nah, bagaimana kita kemudian menurunkan frekuensi diare? Ada berbagai macam cara dan berbagai macam kelompok besarnya. Atau kalau kita bahas sendiri untuk obat anti diare sendiri adalah harapannya memperbaiki konsistensi dari fesesnya sendiri untuk kembali normal. Untuk yang lain adalah medikasi dari anti diare ini adalah kemampuannya untuk menjaga kestabilan atau kesehatan juga dari sistem pencernaan atau bowel movementnya di dalam pencernaan sendiri itu juga menjadi penting karena ketika terjadi irritable atau iritasi pada bagian-bagian organ di dalam pencernaan itu juga akan mengganggu akhirnya kinerjanya secara dan regulasinya secara hormonal. Nah, ini beberapa obat kalau kita lihat sekilas obat sendiri untuk diare ada yang dia sifatnya memang sebagai antimikrobial drug atau obat antibakteri. Yang kedua adalah kita membantu dengan infeksi bakteri yang masuk dalam tubuh kita dilawan dengan bakteri baik atau disebut dengan nama probiotik. Atau yang memang sudah terjadi peradangan sehingga kita membutuhkan obat yang berfungsi untuk sebagai anti peradangan yang secara lebih sistemik di dalam pencernaan.
maupun yang dia memiliki kemampuan sebagai absorben atau mengikat racun dan bakteria yang ada dalam perut untuk kemudian nantinya dikeluarkan bersamaan dengan feses. Jadi tidak mengumpul terlalu lama di dalam saluran pencernaan. Nah, kalau kita mengenal ada obat sendiri, mungkin yang sering juga disebut dengan nama jamu. Ini beberapa jenis jamu karena dia sifatnya adalah ekstrak gitu ya. Harapannya dengan mengkonsumsi obat ini seperti diapet ini dari ekstrak jambu biji, ada norit yang sebagai karbo activated atau karbon karbon yang melakukan proses mekanismenya adalah mengikat toksin maupun bakteri gitu ya. Dia terbuat dari arang aktif. Dan memang ini pilihan gitu ya, terkadang kita membutuhkan misalnya diarenya belum terlalu urgent, kita mau dengan cara herbal saja kita bisa konsumsi diapet. Ini juga ada yang dia untuk anak-anak maupun yang untuk dewasa. Nah, untuk pertolongan yang lain, kalau sekarang ini biasanya kalau di klinik atau rumah sakit itu sering diresepkan yaitu yang namanya zinc. Zinc sulfat ini karena berdasarkan literatur itu sering dikaitkan dengan proses perbaikan jaringan-jaringan di dalam tubuh. Salah satunya jaringan sendiri adalah jaringan yang terjadi peradangan, misalnya pada kejadian diare. Sehingga karena pada diare itu memungkinkan resiko peradangannya, sehingga mineral yang bernama zinc itu memiliki kemampuan untuk mempercepat proses penyembuhan dan perbaikan pada sistem gastrointestinal. Selain zinc ada juga yang ini juga termasuk absorben seperti norit ya, seperti kaolin dan pektin. Dan ada juga yang tadi disebut sebagai probiotik. Ini contohnya adalah obatnya Lactobi. Lactobi ini biasanya untuk anak-anak ya di bawah 10 tahun dengan ada dosisnya sendiri. Harapannya dengan Lactobi ini dia secara alami bakteri yang jahat akan bertempur dengan bakteri baik yang ada di dalam obat ini yang kemudian melakukan proses perbaikan dengan baik di dalam sistem pencernaan. Nah, ini contohnya yang kita bahas tadi ada yang namanya absorben. Absorben ini proses mengikat ya, mengikat adanya racun yang masuk dalam tubuh di dalam saluran pencernaan. Nah, ini beberapa contoh mekanisme kerjanya absorben seperti namanya bismut subsilisilat dan juga ada kolestriamin yang dimana intinya adalah dia mengikat pada sintestinal atau usus halus dan ada juga yang mengikat binding dengan bakteri toksin maupun dari air yang terlalu banyak jumlah komposisinya di dalam feses. Ini contohnya obatnya adalah kaolin dan pektin. Nah, ada pada kasus tertentu dia seperti diare tapi kayak gak diare, dia sulit BAB tapi juga tidak terlalu sulit BAB, tapi dia mengalami nyeri atau sering disebut dengan nama stomach cramp atau kram perut ya. Nah, ini perlu identifikasi lebih lanjut juga apakah kram perut itu disebabkan oleh bakteri atau dia hanya secara akut saja karena konsumsi obat tertentu. Itu yang harus diketahui juga pada pasien maupun untuk dokter dalam melakukan analisa atau anamnesa. Nah, ini salah satu obatnya adalah yang dia mengandung iosin butil bromid, yaitu sebuah agen obat yang memiliki kemampuan untuk proses perbaikan termasuk menjaga peristaltik usus ya, agar tidak terlalu lama bekerja sehingga rasa nyerinya juga menjadi lebih berkurang dengan menurunkan motilitas atau pergerakan dari usus. Nah, ini contohnya adalah obatnya spasminal. Spasminal ini adalah yang dimana suatu obat itu di dalamnya ada anti nyeri seperti parastamol yang dikombinasikan dengan iosin N butil bromid. Terus kemudian ada obat yang namanya loperamid. Loperamid sendiri merupakan obat yang biasanya sering sebagai final answer diberikan kepada pasien dengan gangguan pencernaan, terutama diare yang sudah diberikan obat apa-apa yang lain, probiotik dan lain-lain kok tetap masih diare. Cara yang paling cepat adalah dengan memperbaiki peristaltik intestinal atau usus menggunakan obat yang namanya loperamid. Jadi loperamid ini harapannya adalah menghambat pergerakan intestinal usus serta juga menghambat promosi atau replikasi dari bakteri yang ada di dalam tubuh kita.
dengan adanya obat yang dimasukkan contohnya loperamid, dia akan mengganggu proses promotion bakteri untuk menjadi lebih banyak koloninya. Sehingga ketika dia dihambat proses replikasi koloninya, sehingga jumlah yang menyebabkan invasi infeksi itu juga akan jauh lebih berkurang. Nah, terus kita juga mengenal yang namanya probiotik. Probiotik itu ada dua macam, ada probiotik dan prebiotik. Kalau probiotik itu yang dia mendukung, yang terkait dengan kemampuan dia dalam proses perbaikan akibat infeksi, ya jadi dengan konsumsi. Tapi itu juga jauh kita harus rutin, terutama anak-anak tidak langsung, biasanya tidak langsung sekali diberikan, tapi dalam satu hari ketika dia diberikan secara waktu konsumsinya dan sudah tepat, itu sudah ada perbaikan yang signifikan pada sistem pencernaan. Lalu juga kita mengenal ada yang namanya probiotik dan prebiotik. Prebiotik itu yang berkaitan dengan makanan-makanan yang menunjang. Kalau probiotik itu yang dia sudah dalam bentuk produk yang siap dikonsumsi dan ternyata memiliki kemampuan sebagai probiotik. Terus kemudian kita juga mengenal yang namanya konstipasi. Konstipasi ini yang berkaitan dengan kalau tadi diare itu terlalu BAB yang terlalu sering, kalau ini adalah tidak pernah BAB atau kesulitan dalam buang air besar. Kalau diibaratkan kenapa dia menjadi sulit, karena ada berbagai macam, bisa jadi karena memang eh, histori konsumsi makanan pada seminggu terakhir misalnya, yang dimana tidak tinggi serat sehingga menjadi lebih lebih kompak bentuknya sehingga sulit BAB itu bisa saja terjadi. Nah, terus kemudian untuk pengobatannya sendiri sering disebut dengan namanya laksatif atau untuk obat eh, yang membantu dalam proses memperbaiki gangguan pada pencernaan, terutama sulit BAB atau konstipasi. Nah, ini beberapa jenis kategori obat dan juga bagaimana kemampuan mekanisme aksinya. Seperti saya contohkan di sini, yang obat sering dikonsumsi yang mungkin familiar dengan Anda semuanya adalah yang namanya mikrolak. Mikrolak itu isinya adalah mineral oil yang memiliki kemampuan untuk segera mungkin mengeluarkan pada bagian usus itu obatnya, dan dia biasanya juga diberikan secara rektal ya. Contohnya adalah mikrolak ya, di gel gitu ya, terus diberikan secara rektal. Terus yang lain juga yang dia termasuk familiar adalah yang namanya bisakodil atau sering disebut dengan nama dulkolak. Dia memiliki kategori sebagai stimulan, yaitu kemampuan untuk bagaimana menstimulasi mekanisme usus untuk segera berkontraksi yang kemudian segera mengeluarkan feses itu keluar dari kolon. Nah, ini contohnya, dan kalian juga harus hati-hati karena nantinya bisa jadi perawat yang melakukan proses ini. Nah, bagaimana cara memberikan obat yang sifatnya diberikan secara rektal? Yang pertama harus ada proses edukasi kepada pasien. Yang kedua, setelah proses edukasi itu kita harus ada perbaikan seperti memberikannya juga harus tepat, seperti dengan posisi tidur menyamping, lalu kemudian diangkat satu kaki, kemudian secara perlahan dimasukkan melalui rektal. Ini ada dua macam, ada yang dia bentuknya mikrolak ya, atau apa namanya, tadi sebagai lubrikan, dan yang kedua sebagai stimulan adalah dulkolak. Lalu kemudian kita juga mengenal ada yang namanya anti mual atau anti emetik. Anti mual ini mungkin yang pernah familiar Anda dapatkan adalah seperti ondansetron, metoclopramid ya, promethazine maupun difenhidramine yang memiliki kemampuan untuk menekan sistem saraf pusat untuk sesegera mungkin agar tidak terasa mual lagi. Nah, contoh obatnya yang sering diberikan adalah untuk anti mual adalah domperidon. Domperidon ini biasanya pilihan ya, first choice-nya untuk pengobatan biasanya menggunakan domperidon pada pasien yang mengalami mual dan muntah berlebihan. Terus kemudian yang lain juga ada contohnya yang dia memiliki kemampuan sebagai antihistamin dan juga anti mual ketika dalam perjalanan adalah namanya antimo atau dimenhidrinat. Dimenhidrinat inilah yang kemudian membantu dalam menekan sistem saraf pusat yang kemudian menekan pusat mual muntah terutama pada saat naik kendaraan.
Nah, kalau di luar negeri sendiri untuk yang dia memiliki fungsi sebagai stimulan sendiri, dia ada yang bentuknya ditempelkan pads yang ditempelkan di belakang telinga. Karena di belakang telinga ini terbukti memiliki eh, menjadi reseptornya atau pada bagiannya yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan mual dan muntah, sehingga ketika dikasih pads seperti itu, pads khusus ya sudah ada obatnya, maka kemampuannya dia untuk menekan mual muntah juga semakin tinggi. Ada juga yang bentuknya injeksi maupun yang bentuknya herbal. Contohnya di sini adalah herba vomit ya, untuk mual dan muntah. Nah, bagaimana cara kerjanya obat yang menekan sistem mual dan muntah itu, di mana contoh obatnya di sini misalnya ondansetron. Ondansetron ini akan mengganggu pengikatan antara reseptor 5-HT yang kemudian ketika berikatan dengan obat makanya timbullah yang namanya vomiting atau mual dan muntah. Tapi ketika digagalkan dengan obat yang namanya ondansetron ini, akhirnya ikatan antara reseptor dengan obatnya tidak reseptor dengan kondisi tubuh menjadi tidak terjadi, kemudian tidak terjadi mual dan muntah. Nah, terus kita akan membahas obat yang mempengaruhi sistem respiratori atau sistem pernapasan. Ini juga cukup banyak, tapi mungkin saya bacakan inti-intinya saja. Mungkin harapan saya dengan sedikit yang saya bagikan itu kalian bisa tertrigger untuk mencari sumber-sumber lain, karena sekarang ini bahkan literasi itu dimanapun juga kita bisa dapatkan gitu ya. Nah, terkait dengan permasalahan penyakit paru-paru, itu ada 3 macam yang sering. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan jalur nafasnya, sehingga ada penyakit yang namanya asma ataupun bronkitis karena terjadi penyempitan pada saluran nafas. Yang kedua adalah di mana penyakitnya itu menimbulkan adanya peradangan ataupun gangguan pada jaringan yang terjadi di paru-paru, atau sering disebut dengan nama lung tissue disease atau penyakit pada jaringan paru. Terus yang selanjutnya ada lung circulation disease, yang dimana yang dipengaruhi pada paru-parunya itu adalah sirkulasi si darah ke dalam paru-paru. Contohnya misalnya kasus pulmonari hipertensi dan pulmonari edema. Nah, terus kita bicarakan tentang yang namanya asma. Asma sendiri kalau kita bahas adalah terjadinya penyempitan jalur, yang kemudian penyempitan jalur itu memicu secara regulasi hormonal juga ikut berubah, sehingga kemudian ada respon yang namanya asma. Asma dengan kemudian khasnya dengan mengi di tenggorokan gitu ya. Itu menjadi eh, salah satu ciri khas dari yang disebut dengan nama asma. Nah, kalau kita membahas yang pertama, kadang timbul asma itu karena apa? Karena ternyata di dalam saluran bronkial sendiri sudah ada peradangan di situ, sehingga kemudian dimunculkan dengan apa namanya peran untuk kemudian memberikan petunjuk bahwa di dalam paru-paru atau saluran bronkial itu mengalami peradangan atau yang namanya bronkitis. Nah, biasanya respon yang pertama dilakukan pada saat terkait dengan konsumsi obat ya. Kalau tadi kita sudah membicarakan dengan kategori yang terkait dengan menyanyi, kategori yang terkait dengan apa namanya, mohon maaf, yang terkait dengan ini rasa sesak asma ya, asma ataupun bronkitis tadi. Jadi ketika eh, bronkitis ataupun asma tadi, biasanya efek yang selanjutnya timbul stimulasinya adalah yang namanya batuk. Nah, batuk inilah yang kemudian menjadi salah satu parameter. Batuknya itu menunjukkan apa? Apakah menunjukkan batuk asma alergi, ataupun batuk karena bronkitis, ataupun batuk karena memang cuaca atau memang sedang terjadi infeksi virus biasanya yang terjadi sehingga menimbulkan batuk dan pilek. Nah, ini beberapa obat yang digunakan pada pertolongan terutama pada kasus batuk, kita sering sebut dengan nama ekspektoran dan mukolitik. Kalau ekspektoran itu memiliki fungsi untuk pada batuk-batuk yang berdahak ya, yang dimana dia menurunkan
viskositas atau sekresi dari dahak yang ada, sehingga menjadi tidak produktif lagi batuknya. Terus yang kedua ada yang namanya mukolitik. Jadi pada kasus tertentu dahaknya itu sulit untuk keluar karena dia kental sekali, maka membutuhkan obat untuk pengencer dahak atau disebut dengan nama mukolitik. Dengan mekanisme kerjanya melakukan memecahkan dahak tadi atau sekret tadi, sehingga kemudian viskositasnya juga menjadi lebih baik sehingga bisa dikeluarkan. Terus kemudian contoh obatnya untuk yang untuk yang ekspektoral adalah guaifenesin atau GG seringnya disebut. Untuk yang mukolitik adalah acetylcysteine. Nah, ini contoh obat yang lain. Kalau tadi ada ekspektoran, kalau ini ada yang namanya antitusif. Kalau antitusif ini untuk obat batuk tidak berdahak. Contohnya adalah obat yang mengandung yang namanya dextrometorphan. Beberapa obat yang tidak berdahak ini biasanya mayoritas diakibatkan oleh alergi. Jadi hanya datang tiba-tiba saja tapi kemudian nanti bisa sembuh lagi. Nah, makanya biasanya obat antitusif itu dikombinasikan dengan anti alergi seperti CTM maupun difenhidramine maupun dimenhidrinat yang digunakan sebagai kombinan pada kasus batuk. Nah, ini contoh obat yang lain. Contohnya di sini adalah sebagai mukolitik dan ekspektoran biasanya dikombinasikan seperti bromhexin dan guaifenesin. Atau sering juga kita kenal ada yang namanya OBH, obat batuk hitam. Obat batuk hitam itu kalau sekarang sudah dalam bentuk pabrikan ya. Kalau zaman dulu kita mengenalnya, makanya ada, kalau pernah dengar ya adik-adik di sini, kalau saat batuk konsumsilah bisa dengan cuka atau bisa dengan kecap, tambahkan dengan jeruk ya. Nah, harapannya dengan kita konsumsi itu bisa mereda atau untuk mukolitik mengencerkan dahaknya juga. Dan ternyata terbukti benar karena komposisi yang ada di kecap seperti amonium gliserid dan juga sitrun yang ada di dalam jeruk sendiri ternyata memiliki kemampuan secara literatur itu untuk mengencerkan dahak. Nah, ini untuk golongan yang lain. Contohnya adalah dekongestan. Dekongestan ini adalah obat yang memang difungsikan sebagai biasanya untuk flu dan batuk. Tapi hati-hati untuk beberapa obat dekongestan pada pasien dengan genetik tertentu itu tidak cocok dengan dekongestan karena dia memiliki kemampuan dengan cara melebarkan pembuluh darah yang ada di saluran pernafasan, tetapi efek kompensasinya adalah terjadinya hipertensi di bagian yang lain. Sehingga mungkin ada juga yang pernah mengalami ketika konsumsi obat flu itu kok deg-degan gitu. Nah, karena deg-degan itu merupakan respon alamiah di mana ketika kita konsumsi obat flu, maka kompensasinya akan terjadi penyempitan pada pembuluh darah yang lain. Nah, terus contoh obat yang lain adalah antihistamin atau anti alergi. Pada kasus tertentu alergi itu terjadi terutama pada kasus batuk maupun sesak nafas. Lalu kemudian apabila terjadi peradangan, kita juga bisa memberikan non-steroid anti-inflamasi maupun non-steroid anti alergi. Nah, itu bisa diberikan untuk mengobati adanya peradangan yang terjadi di saluran pernapasan. Nah, kemudian kita juga mengenal apakah semua obat itu ditelan, Pak, kalau untuk kasus asma. Ternyata tidak, ada beberapa obat itu yang sifatnya secara lokal treatment, yaitu dengan cara bronchodilator secara ada dua cara, yang namanya inhaler atau yang kedua yang namanya nebulizer. Kalau yang contoh di sini adalah yang nebulizer, di mana suatu obatnya contohnya salbutamol ya, yang sebagai bronchodilator diletakkan di dalam suatu wadah itu, terus kemudian dia diubah menjadi gas. Gas itulah yang kemudian ketika dihirup akan membantu membuka saluran bronkus pada kasus asma maupun bronkitis ya. Jadi bronchodilator itu dari kata-kata bronkus yang mengalami dilatasi atau pelebaran saluran bronkus. Nah, ini beberapa obat yang memang memiliki kemampuan sebagai bronchodilator seperti Pulmicort ya, oksikan ini untuk oksigennya, dan juga salbutamol ya sebagai bronchodilator. Nah, terus ini yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan sistem imunologi di dalam tubuh kita.
Jadi imunologi atau sistem imun itu sebenarnya sudah dibuat sangat luar biasa ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tubuh sendiri memiliki kemampuan secara alamiah apabila terjadi infeksi itu, makanya eh, tubuhnya mengeluarkan respon imun yang dikeluarkan seperti antibodi untuk melawan beberapa virulen maupun patogen yang masuk di dalam tubuh. Jadi patogen itu dari singkatan pato itu adalah penyakit, gen itu yang dimana agen. Jadi agen yang masuk ke dalam tubuh yang menimbulkan penyakit patogen. Beberapa contoh patogen sendiri sering kita lihat adalah contohnya misalnya bakteri, atau makanya familiarnya untuk bakteri itu cara treatmentnya harus konsumsi antibiotik ya. Itu juga hati-hati, kita harus bisa benar-benar membedakan antara infeksinya itu diakibatkan oleh bakteri maupun dari virus. Karena ketika yang ternyata menyerang itu adalah virus, misalnya flu dan batuk, karena biasanya mayoritas flu dan batuk itu bukan diakibatkan oleh bakteri, kecuali dia memang sudah batuknya menahun, disebut dengan nama pneumonia maupun TBC, sehingga itu namanya bakterial. Tapi kalau dia hanya akut saja baru terjadi terus nanti seminggu sembuh, itu pasti diakibatkan oleh virus atau virulen. Nah, sistem imun tubuh kita itu sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa dengan barrier yang sungguh sangat sistematis. Yang pertama, sistem imun kita itu ini beberapa sel yang ada dalam tubuh kita yang memiliki kemampuan untuk pertahanan tubuh. Yang pertama ada namanya beta sel. Sel beta itu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi inilah yang kemudian nantinya mengikat berikatan dengan infeksi itu yang kemudian akan dikeluarkan keluar tubuh. Lalu kemudian juga ada pertahanan sendiri yang yaitu yang namanya dendritic cell. Dia juga akan mengeluarkan pasukannya untuk melawan bakterial ataupun infeksi. Dan juga ada neutrofil dan makrofag. Yang makrofag sendiri inilah dia sebenarnya seperti polisi dalam tubuh kita. Makrofag ini memiliki kemampuan untuk mengikat, menangkap beberapa bakteri yang sudah sebelumnya ditangkap oleh mungkin dari antibodi yang mengikatnya, kemudian dia akan dimakan oleh makrofag yang kemudian nantinya hasil sisa makrofag itu akan dikeluarkan keluar tubuh bakterinya. Namun pada kondisi tertentu, pada kondisi karena imun tubuh kadang menurun dan sedangkan pasokan asupan yang masuk untuk meningkatkan sistem imun itu sedikit, nah itu sehingga beberapa kategori kita, beberapa kondisi kita membutuhkan bantuan obat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini beberapa rute terjadinya infeksi. Yang pertama, rutenya itu bisa melalui kulit. Yang kedua, makanya namanya infeksi kulit. Yang kedua, ada melalui jalur pernapasan, namanya respiratory tract ya, melalui udara berarti. Dan juga yang ketiga, melalui pencernaan. Makanya biasanya ini apapun yang kita makan, seringnya mengalami keracunan dan lain sebagainya infeksi, itu juga melalui jalur mulut oral ya, gastrointestinalnya. Lalu juga yang karena pada kasus misalnya pada jaringan urinari, misalnya vagina maupun rektal maupun bagian kelamin gitu ya. Itu juga sering menjadi rute masuknya infeksi, penyakit infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, memang kalau kita membicarakan antibakteri, kita juga akan bicarakan yang namanya antibiotik. Walaupun itu kita tidak secara lengkap ya, karena materinya sudah sangat banyak, namun ini sekilas bisa saya ringkas dalam satu slide ini untuk obat-obat yang diberikan dan bagaimana mekanisme kerjanya. Jadi begini, kalau untuk virus sendiri sebenarnya dalam tubuh kita itu sudah ada bagaimana proses pertahanan yang berlapis tadi. Barriernya itu sudah cukup banyak sehingga kalau kita yang penting asupan makanannya cukup, nutrisinya serta tidak dehidrasi, kita akan mampu untuk melawan virus ya, virulen tadi. Tapi kalau pada kasus bakteri, bakteri itu biasanya tinggalnya dalam bentuk menahun, dia sedikit lebih susah untuk dikalahkan menggunakan antibodi dalam tubuh, sehingga terkadang tubuh membutuhkan yang namanya antibiotik. Nah, di dalam gambar ini, bulatan ini dia adalah struktur bakterial yang secara mudah saja. Nah, terus ini yang samping-sampingnya itu adalah mekanisme kerja si obat yang untuk proses menghancurkan bakteri.
Yang pertama ada yang namanya cell wall sintetis yang menghancurkan dinding sel dari bakteri. Golongannya adalah golongan glikopeptida dan beta laktam. Golongan beta laktam ini contohnya seperti amoksisilin dan penisilin. Itu memiliki kemampuan ketika dikonsumsi adalah membantu untuk memecahkan dinding sel dari bakterinya. Gitu. Jadi yang pertama adalah menghancurkan dinding selnya. Lalu secara bertahap di dalamnya lagi ada beberapa jenis yang lain seperti contohnya quinolon yang mengganggu proses DNA GRIS ya atau proses pembacaan atau pengikatan dari DNA itu diganggu, kemudian menjadi tidak optimal dalam proses replikasi bakterinya sendiri. Terus yang ketiga ada RNA elongasi yang dimana yang diganggu adalah messenger RNA-nya, sehingga ketika dia contohnya adalah obatnya actinomycin, dengan konsumsi ini harapannya dia secara lebih detail ke dalam itu menghancurkan bakteri menjadi lebih dalam lagi. Lalu kemudian ada yang dia sifatnya DNA directed RNA polymerase. Contohnya adalah rifampicin, ini obat untuk TBC, biasanya kombinasi juga dengan obat yang lain seperti isoniazid dan obat yang lain pada TBC dan streptomycin ya. Ketika dikombinasi itu harapannya secara tuntas TBC bisa selesai karena TBC itu menjadi salah satu mycobacterial tuberculosis itu adalah bakteri yang sifatnya sangat sukar atau sangat sulit untuk dihadapi oleh antibiotik ya. Apalagi dihadapi oleh antibodi tubuh itu juga akan sangat sulit. Dan menariknya untuk TBC sendiri memiliki kemampuan sebagai dorman. Dorman itu kemampuan untuk tidur sementara. Jadi seakan-akan kita sudah sembuh atau kadang kita hanya membawa saja tapi ternyata kita juga menularkan karena dia memiliki kemampuan sebagai dorman atau seperti tertidur dalam tubuh untuk bakterinya itu. Terus golongan yang lain dia contohnya adalah mengganggu proses sintesis proteinnya. Contohnya golongan aminoglikosida dan spektinomycin. Dan yang mengganggu struktur membran sitoplasma contohnya polymyxin dan daptomycin. Dan yang menghambat proses sintesis protein pada jalur 30S contohnya aminosyklotol dan tetrasiklin. Dan yang menghambat pada running di 50S contohnya adalah streptogramin, ampenicol, makrolid, lincosamid, dan oxazolidinol. Dan menariknya untuk antibiotik itu sekarang sudah diwanti-wanti ketika Anda konsumsi antibiotik harus dihabiskan sampai obatnya habis. Harapannya apa? Harapannya tadi karena beberapa bakteri memiliki kemampuan untuk adaptasi, bahkan dia juga memiliki kemampuan untuk menidurkan diri sementara, sehingga dengan kita konsumsi antibiotik dihabiskan harapannya tidak tersisa lagi sisa-sisa yang lain dalam tubuh kita. Karena apabila kita tidak rutin dan sebagian besar misalnya bakterinya sudah mati, tapi bakteri yang lain akan mampu melakukan proses adaptasi untuk kemudian mengenali apabila obat itu masuk ke dalam tubuh. Lalu kemudian antiviral. Kalau kita mengenal yang namanya antiviral, maka kita juga mengenal yang namanya ini ya infeksi virus ya. Kemarin kebetulan kita juga mengalami yang namanya infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID ya. Dengan kemudian cara pertahanannya dengan cara salah satunya dengan cara vaksin ya. Vaksin itu juga ada beberapa jenisnya, ada yang vaksinnya RNA, ada yang vaksinnya virus yang dilemahkan, ada yang vaksinnya bentuknya DNA vaksin, ada yang dia vaksin yang tidak aktif, inactivated bakterinya, ada virusnya, ada juga yang dia sifatnya rekombinan protein vaksin. Nah, ini mekanisme kerjanya saja, dimana kalau yang inactivated vaksin contohnya adalah vaksin CoronaVac atau kemarin itu Sinovac gitu ya. Itu memiliki kemampuan dia hanya mengambil sebagian kecil dari virus yang memiliki kingdom yang sama ya atau jenis yang sama, itu kemudian dia dilemahkan, kemudian disuntikkan, harapannya respon tubuh itu mengenali dia sama ketika kita nanti ketika terkena
infeksi COVID misalnya, sehingga tubuh sudah mengenalinya dulu. Atau yang dia sifatnya RNA vaksin yang dia lebih detail ke dalam, harapannya yang dimatikan itu juga lebih cepat gitu ya. Atau yang golongan yang lain seperti vektor vaksin yang dimana dia memiliki pembawa lain ya, walaupun ada disisipi beberapa bagian tertentu dari virus tersebut tapi tidak utuh gitu ya. Jadi harapannya juga sama. Ini intinya vaksin itu kenapa diberikan ke dalam tubuh untuk memberikan adaptasi tubuh terhadap pengenalan si antigen yang masuk ini atau patogen antigen ya. Nah, antigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dikenali sehingga antibodi itu akan mengenali memiliki sel memori yang kemudian mengingat bahwa oh ini sudah pernah masuk. Kalau ini masuk maka cara pengobatannya seperti ini. Begitu itu yang berkaitan dengan infeksi virus dan ini jenis yang lain yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme kerja dari antiviral ya atau antivirus ya untuk dikonsumsi selain juga dari vaksin tadi. Nah, saya kira cukup untuk perkuliahan kita kali ini. Nanti akan dilanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Semoga sukses untuk semuanya. Walaupun yang saya berikan ini hanya kulitnya saja, harapannya secara mendalam Anda bisa secara nyaman mempelajari di pembelajaran yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.